Selanjutnya adalah algoritma shortest job first atau SJF. Nah, SJF ini ada dua sifatnya. Sifat yang pertama, kita bisa membentuk SJF dengan sifat non preemptif atau sama seperti FJFS tadi, yaitu ketika satu proses sedang dieksekusi maka tidak boleh ada proses lain yang mengganggu. Dan yang SJF yang kedua adalah variannya adalah SJF yang preemptif, yaitu ketika suatu proses dieksekusi kemudian bisa disela oleh proses yang lain yang berstamenya lebih kecil. Jadi sifat dari shortest job first di sini adalah sesuai dengan namanya shortest job first, yaitu job yang paling pendek atau yang paling singkat maka dia didahulukan. Oke, kita lihat sekarang cara pengerjaan untuk algoritma SJF. Oke, kita lihat di tabel proses, ini sama dengan tabel proses yang tadi. Sekarang cara pengerjaannya sama. Pada waktu 0 yang datang adalah P1, di mana proses yang lain masih belum datang. Maka P1 langsung dieksekusi. Nah, sifatnya ini adalah kita menggunakan SJF yang non preemptif. Oke, jadi ketika proses 1 dieksekusi maka tidak ada proses lain yang mengganggu. Oke, ketika P1 dieksekusi datang P2 dan P3. P2 datang pada waktu 2, P3 datang pada waktu 4. Oke, P1 selesai dieksekusi yaitu pada waktu 5 sesuai dengan kebutuhan dari P1, yaitu berstamenya adalah 5. Kemudian kita lihat di antrian. Di antrian ini langsung kita tata atau kita urutkan sesuai dengan berstamenya. Kalau FJFS tadi sesuai dengan arrival time-nya, kalau SJF sesuai dengan berstamenya. Oke, karena tadi ketika P1 dieksekusi yang datang adalah P2 dan P3, maka kita bandingkan berstamenya. P2 berstamenya 8, P3 berstamenya 3. Maka karena berstam P3 ini lebih kecil maka dia didahulukan. Oke, P3 di sini kita letakkan di atas, kemudian P2 kita letakkan di bawah. Oke, berarti yang dieksekusi berikutnya adalah P3 karena berstamnya lebih kecil. Oke, P3 sekarang dieksekusi sampai pada waktu 8 karena P3 hanya membutuhkan waktu berstam 3. Oke. Nah, ketika P3 dieksekusi datang P4. P4 ini datang pada waktu 6. Nah, pada waktu 6 dengan berstam 2. Oke, sesuai dengan tabel berstamnya 2. Kemudian P3 selesai dieksekusi pada waktu 8. Kita lihat di antrian. Kan ada P2 tadi yang belum dieksekusi dan juga P4 yang baru datang. Maka langsung bisa kita urutkan bahwa kita bandingkan dulu berstam mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah miliknya P4 yaitu 2. Maka P4 diletakkan di atas dan P2 diletakkan di bawah. Maka yang dieksekusi berikutnya adalah P4. Oke, P4 karena berstamnya lebih kecil dari P2. Oke, P4 membutuhkan waktu 2, yaitu ketika dia dimulai eksekusi adalah pada waktu 8, selesainya pada waktu 10. Oke, kemudian pada waktu P4 selesai dieksekusi, di antrian tinggal ada P2. Maka P2 selanjutnya adalah dieksekusi sampai pada waktu 18. Oke, untuk menghitung waiting time atau waktu tunggu sama seperti FJFS. Untuk menghitung waktu tunggunya P1. Untuk P1 bilangan yang pertama di sini adalah waktu ketika dia dieksekusi, yaitu waktu mulai kapan dia dieksekusi, dan yang kedua adalah waktu kedatangannya. Oke, P1, P2, P3, 4, 0, 2, 4, 6 sama seperti tabel, yaitu waktu kedatangan. Oke, dimulai dari P1, dia dieksekusi pada waktu 0 di sini dan dia datang pada waktu 0, maka dia hasilnya waktu tunggunya adalah 0 karena artinya P1 tidak menunggu, jadi dia langsung dieksekusi. Kemudian P2 dieksekusi pada waktu 10. Oke, 10. Nah, P2 datangnya pada waktu 2. Oke, maka hasilnya adalah 8. P3 dan P4 caranya juga sama. P3 dieksekusi pada waktu 5 ini. P4 juga pada waktu 8. Oke, setelah dihitung kita dapatkan totalnya adalah
11. Oke, sekian dulu videonya. Kemudian ada latihan. Jadi di sini saya berikan suatu tabel proses. Nanti silahkan dikerjakan menggunakan algoritma FCFS dan juga algoritma SCF yang non preemptive. Oke, seperti yang kita bahas tadi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.